Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajririyah bima la tastahi sufun. Berkibar. Antum yang duduk depan anak punya mimpi. Para asatidz wal asatidah, antum juga punya mimpi. Tapi antum harus ingat, tajririyah bima la tastahi sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Berkali-kali anak pengen banget bersahabat dan dekat dengan Anda, wahai calon hufaz. 2, 1, Al-Muqaddasah people. Ketika ada tulisan menarik di sini, selami samudra Al-Quran di alam Al-Muqaddasah ini secara kafah untuk hiasi langit Nusantara. Ketika antum pertama kali awal masuk ke alam Al-Muqaddasah, saya yakin antum semuanya dalam keadaan sunyi, tidak dapat apa-apa. Pernahkah antum mengingat beberapa tahun lalu, 3 tahunkah, 4 tahunkah, dilontarkan dari lisannya sambil berbisik kalimat penuh cinta, nah yang betah di pondok ini. Siapapun Anda, kami pun sama. Ketika masuk ke alam pesantren, bisikan itu masih anak ini. Kamu harus betah di pondok ini. Sehari, 2 hari, 3 hari, kali-kali antum telepon ke orang rumah, kalau antum sudah tak tahan di pondok ini, antum mengatakan, Ustaz, anak udah gak tahan di pondok ini. Antum bilang ke ibu antum, nah, kau harus bertahan. Nah. Antum sudah tahu formula bagaimana menghafalkan bait-bait dari Al-Quran. Tapi antum untuk tampil ke depan menyampaikan bait-bait itu yang Anda rindukan. Bismillah ya Kak ya. Antum pasti bilang, gak mungkin. Pak Happy biasanya Pak, namanya pembicara itu pasti perkenalan dulu Ustaz. Kalau praktek nanti aja di akhir, gak? Terserah saya yang bicara hari ini. Berarti, Bismillah Mbak Vera, Anda menggunakan alat ini, Ibu. Biasa aja melihatnya kawan. Insya Allah Ustaz, no one sleepy, gak ada yang ngantuk di segmen ini. Karena baru segmen 1, Anda sudah dimainkan otaknya. Anda lagi berdoa, ya Allah, jangan sampai Anda yang disuruh maju ke depan. Bismillah. Alat ini, 5.000 anak lantas Sabanten, mereka takut dengan alat ini. Mereka mengatakan, Ustaz, janganlah kau angkat itu alat. Antum tahu kenapa? Kita akan fahamkan di Al-Muqaddasah. Alat ini ada titik warna merah, ini dia Bibu. Anak paling senang main ini. Semua peserta ngikutin kemana dia pergi. Pasti antum bilang, Ustaz, afwan, ana lam afham. Oke, ana fahamkan. Laser warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di bajunya ada titik warna merah dan lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Siap ya, Mbak Vera, standby. 5. Semakin menunduk itu yang akan saya pilih. 4. Bismillah. 3. Saya itu bukan orangnya. Dari cara duduk, sorotan mata, cocok dia maju ke depan. Bismillah, Mbak Vera, standby. Nah, Anda jangan tolak ini mikrofon, dan ini dia orangnya. Angtikan di belakang. Nah, semua tengok ke belakang padahal lampunya belum nyala. Masya Allah. Antum fokus banget ya di segmen 1 ini Kak. Kenapa? Antum kalau ingin menjadi pembicara, antum ingin menjadi da'i, duat, jadilah pembicara mengesankan di 1 menit pertama. 30 tahun lagi, suaramu pasti akan dirindukan orang. Mendirikanlah radio Suara Gontor FM yang kami rintis sekian tahun lamanya. Dan hari ini, radio itu masih mengudara sampai suara orang-orang itu didengarkannya. Dan siapa yang mengira? Qadarullah Azza wa Jalla. Maksud Ana, kasihkan ke belakangnya. Nah, syukran, syukran. Jazakallah khair. Ketika mikrofon dipegang oleh kakak kita yang di sini, maka yang lagi berdoa sekarang yang di belakang dia. Maka dia akan mengatakan, jangan-jangan setelah ini ke saya ini. Ya, kasihkan ke sampingnya.
Ustadz yang terhormat, itu namanya hypnotic. Bagaimana biar mereka fokus satu titik. Dan kalau udah kayak gini Ustadz, tak mungkin mereka ngantuk. Semua lagi berdoa, ya Allah jangan sampai anak ya Allah gitu ya. Oke nah, kasih ke sampingnya, kasih ke sampingnya, kasih ke depannya kawan, ke sayap kanan. Kau tahu mana kanan mana kiri kau? Ya, tenang brother, tenang. Oke, tenangkan. Kasihkan ke sampingnya. Balikan lagi ke dia. Ketika mikrofon ini jauh, maka tadi dia bilang apa? Alhamdulillah. Semakin mikrofon mendekati kau hari ini, itu namanya hipno. Hipno itu dalam hadis Nabi, inna binal bayani la sihra. Menyihir, mempengaruhi. Dari satu alat aja bisa mempengaruhi orang. Angkat mikrofonnya. Bismillah. Kayak mau diruqyah gitu. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Antum adalah orang ke-215 setelah Makassar yang ketika anak salam kok nggak jawab salam. Antum tanya ke anak, Ustadz kok bisa seperti itu? Itu namanya hipno. Sampai kapanpun Ustadz tanya ke dia, Assalamualaikum nak, maka dia akan jawab, Assalamualaikum juga. Jawab nak, Ajib, Sagif, Elfai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama antum? Sagif Elfai. Dari mana antum? Depok. Oke, stand by ya. Pembicara yang mengesankan itu bicaranya efektif dan efisien. Nabi itu punya predikat jawami'ul kalim. Bicara Nabi efektif efisien. La tabdil kalam, kata-kata yang Abu Badir. Sampaikan dengan elegan. Perkenalkan nama antum dengan elegan. Assalamualaikum, saya bicara dari Jakarta. Like that. Jangan sampai terjadi seperti kawan kita yang di kampus Universitas Indonesia dengan yellow jaketnya, dia semester akhir, dia maju ke depan. Pak Cod, aku coba maju ke depan perkenalan diri. Oke, silakan. Dia maju ke depan, dia tatap itu kamera, apa yang dia katakan? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Oke kan? Efektif, efisien. Angkat mikrofonnya kah? Ingat kah? Assalamualaikum, saya Hebi Chandra dari Jakarta. Anda ulangi ya kak ya? Assalamualaikum, saya Hebi Chandra dari Jakarta. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Sagif dari Depok. Tenang sekali dia bicara. Tepuk tangan buat kakak kita ini ya. Yang kedua, min adabil kalam. Ana highlight apa bicara Yai Hasan tadi, hafizahullah, ketika di ruang sana. Chandra, mereka ini jago-jago bicara. Mau digontor 1 sampai gontor sekian. Termasuk antum juga tampil powerful, tapi di situ ada adabul kalam, kode etik saat bicara. Ingat Sagif dan kawan-kawan, ketika antum bicara jangan menyimpan tangan di saku. Khawatirnya itu tangan gak balik lagi kawan. Jangan sekali-kali kau tampil dan tangan disimpan dalam saku. Kenapa ketika orang marketing men-sharekan produknya di depan customer, baru 5 menit itu customer udah gak suka dengan marketingnya? Karena ketika dia bicara cukup. Nah, terima kasih. Sagif ini punya karakter vokalnya high voice. Kalau ana low voice, kalau dia high voice. High voice itu suaranya tinggi, maka dia tak bisa jadi voice over. Khawatirnya kayak tadi, TV1 memang beda. Tapi kalau kau untuk MC, you bisa. Sagif jadi MC bisa. Yang kedua Sagif, kalau kau tampil 70% mata kita harus ke depan. Oke Sagif? Siapa ya? Berikutnya saja. Kepada yang mulia. Menteri Agama Republik Sagif. Tatap kau kamera. 3, 2, mulai. Kepada yang mulia Menteri Agama Republik Indonesia, dengan segala hormat dipuji. Amazing, I like it. Tepuk tangan buat Sagif hari ini ya. Good. Hari ini generasi Al-Qadasa yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Ingat ya nak ya, jangan sampai gagal. Ketika anak bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika anak bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Dalam hitungan 5, 4, 3, 2, mulai. Stand by. Jangan sampai gagal ya kak ya. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia anak yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah, berarti kesehatannya setengah-setengah.
Yang mengangkat kedua tangan, yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Buka. Mulai. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Buka. Tutup. 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 Buka. Buka. Ada di antara kau buka tutup sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Anda ada yang fokus, ada yang tak fokus. Turunkan tangannya, posisikan tangannya mau. Jangan sampai gagal ya nak ya. Habis zuhur, anak-anak UI berkumpul lagi. Apa yang mereka lakukan? Latihan applause hipnotik. Latih titik fokusnya. Anak-anak Medan mereka merapat, mereka melatih titik fokusnya. Dari Payakumbuh Padang mereka merapat, mereka melatih titik fokusnya. Ketika ada mengatakan selamat pagi, tepuk tanganmu 1 kali. Selamat pagi. Anda masih ragu-ragu. Selamat pagi. Anda masih ragu-ragu. Selamat pagi. Yang tepuk tangannya pelan berarti suksesnya pelan-pelan. Selamat pagi. Itu kawan. Ketika ada mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Ingat kawan, yang salah maju ke depan. Jangan sampai yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri. Itu musibah bagi dia. Selamat pagi. Masih aman kan? Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Latih auditoriummu dan latih basormu. Latih simaahnya dan latih visualnya. Selamat pagi. Anda fokus banget karena takut salah, betul? Apalagi ketika Anda mengatakan, "Hei Al-Muqaddasah," ketika Anda mengatakan selamat malam, nggak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. Siap ya? Kita mulai. 3, 2, sok baca ayat kursi dulu. Ya. Yang salah kau maju ke depan kawan. Selamat pagi. Selamat siang. Putri akan bilang, untung Pak Happy-nya di depan, kita aman. Enggak, saya ke sini. Boleh Ustaz? Ustaz mohon izin. Ustaz mohon izin. Sebentar Putra. Sebentar ya, istirahat dulu ya. Karena apa? Pak Rudi ini udah tahu kalau anak tampil sayap kanan, sayap kiri, tengah kosong. Mikrofon wireless. Selamat pagi. Kaget banget kau ini. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Cukup kawan. Selamat pagi. Jangan kau melototin aku kawan. Tenanglah. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Anda ulangi sekali lagi. Ketika selamat malam gak ada tepuk tangan sama sekali. Selamat pagi. Selamat siang. Semuanya selamat pagi. Pasti Anda lagi menunggu malamnya, betul? Anda bagus banget. Antum bilang, "Oh Ustadz, ini sebenarnya sering loh di pramuka Ustadz, tapi kenapa hari ini kayaknya horor banget Ustadz ya?" Selamat pagi. Selamat malam. Masya Allah. Masya Allah. Hei, yang belakangnya hampir aman. Yang di belakang nih banyak yang keliru. Tapi jangan khawatir kawan. Yang tengah dan di depan pun dia otak saya sudah dimainkan. Ketika Anda bilang selamat malam, apa yang dia lakukan? Dia tangan hampir nempel dan astagfirullahaladzim. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Sampai senyumnya gak berhenti dia bertahun-tahun. Happy dia. Antum bilang, "Ustaz, I am happy here. Ana sa'idun, ana senang banget Ustaz di Al-Muqaddasah." Ada masuk ke folder yang kedua. Antum di Al-Muqaddasah, tapi antum biasa-biasa aja. Kalau ngajinya biasa aja, hafalannya pasti biasa aja. Nanti ketika imtihan, ketika ada murojaah, hasilnya pun pasti biasa-biasa aja. Man rabbuka, jawabannya biasa saja. Dasar, ingat nak, hadal ma'had hafathumul malaika. Ini tempat dikelilingi malaikat Allah Azza wa Jalla. Ingat, korteksmu ada di situ. Apa itu korteks Ustaz?
bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan korteks ini terletak tepat di belakang dahi al-muqaddasah. Dalam hitungan ketiga, pegang dahinya. 1, 2, mulai. Ada yang megang dahinya ke belakang. Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang, kawan? Ada juga nanya kawannya, dahi anak kemana ya? Gitu ya. Kak, dahi yang kau pegang di situ ada korteks titipan dari Allah yang harus kita jaga selama kau di alam al-muqaddasah sampai dia olahraga. Dia error dia. Suka murung. Kalau ada kawanmu di asrama, dia suka murung, pegang pundak dia kawan. Ente murung, berarti korteksmu lagi error. Jangan-jangan korteksmu udah gak ada di dahimu. Karena setiap kita punya korteks nasiyah. Ingat nasiyah. Korteks jika rusak, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Dia nggak peduli dengan alam. Antum mengapa tak cukup hanya menggerakkan lisan antum, tapi hati antum ikut digerakkan. Pasti antum akan bilang, Pak Happy, anak nggak mau tertinggal, anak harus move and move. Karena Allah menciptakan alam ini bergerak, kawan, tidak ada yang stuck mati. Antum kalau melihat pemandangan ini, antum katakan, Pak Happy, I love that movie. Anak suka banget pemandangannya karena Allah yang menggerakkan, kawan. Semua perubahan sudah terjadi karena Rabb yang menggerakkan, seperti menggerakkan antum sampai titik hari ini di alam al-muqaddasah, dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Bukankah ini juga nggak bisa dipungkiri? Suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu Anda bentuknya nggak kayak gini. Anda nggak percaya? Lihat fotomu waktu SD. Pasti Anda akan geli melihatnya. Dan Anda mengatakan, astagfirullahaladzim, kenapa anak waktu itu on banget ya? Hari ini perubahan sudah terjadi. Antum sudah menjadi al-ajyal, generasi al-mutakhalliqina bi akhlaqin karimah. Libasukum libas terbawi. Sikap antum sikap yang terbawi. Qaul antum qaulul Quran, ahwalul Quran. Perubahan sudah terjadi. Jangan sampai kau tertinggal, kawan. 10 tahun yang lalu, raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini, people. Apa nama? Orang-orang hijrahnya ke Yahoo, cari referensi ke Yahoo, tak tahu dia kemana sekarang, sudah tertelan bumi dan tertinggal karena dia tidak move. Akhirnya, raksasa dunia internet hari ini dikuasai oleh Google. 10 tahun yang lalu, Anda masih melihat orang pegang handphone. Ketika ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Ini handphone zaman jahiliyah dulu. Tak tahu dia kemana sekarang. Hanya beberapa. Allah menggerakkan cepat di al-muqaddasah. Antum sudah lepas semua karakter itu. Antum sudah menjadi insan baru. Itu cukup kau lakukan ketika kau lagi SD dulu, ketika kau belum masuk ke alam al-muqaddasah. Hari ini orang di luar sana, apa mau generasi kayak mereka menggunakan kostum kayak gini ketika lebaran? Tak mau, kawan. Mereka kostumnya sudah berubah. Ikuti irama anak.